Shalom, sahabat IHK dimanapun saudara berada. Saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan siang. Mari Tuhan berkati dan urapi kami. Ajarkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang tidak menyerah dengan keadaan apapun tentunya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat IHK, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang hari ini berjudul Jangan Menyerah. Kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Alkitab berkata, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Sahabat IHK, pada waktu itu kota Samaria dikepung oleh tentara-tentara Aram. Dan orang-orang Aram ini memblokade atau mengisolasi kota sehingga kebanyakan penduduk yang di dalam kota Samaria menjadi sangat kelaparan dan banyak sakit penyakit juga kematian mengancam orang-orang di kota Samaria. Pada keadaan yang seperti ini tampillah Nabi Elisa menubuati bahwa besok kira-kira waktu yang seperti ini sesukat gandum yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Tetapi ada orang yang tidak percaya dengan nubuatan Nabi Elisa. Dia adalah seorang perwira raja. Dia mencemooh nubuatan Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa pun berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara bisa membaca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Kebetulan di situ ada 4 orang yang sakit kusta yang duduk-duduk di depan pintu gerbang. Mereka juga kelaparan tentunya. Mereka melihat kejadian bahwa orang-orang juga kelaparan. Tetapi 4 orang kusta ini tidak mendengar nubuatan Nabi Elisa. Yang mereka tahu adalah semua orang sedang kelaparan. Maka berkatalah mereka satu dengan yang lain. Mereka berkata seperti ini. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota. Padahal di kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara bisa membaca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, 4 orang kusta ini harus memilih satu pilihan yang semua beresiko. Tetapi luar biasa. Mereka memiliki sebuah tindakan yang cukup berani. 4 orang kusta ini memasuki perkemahan tentara Aram. Nah, apakah saudara tahu? Ternyata mujizat terjadi, perkara ajaib terjadi. Tuhan membuat tentara Aram ini lari tunggang langgang, meninggalkan kemahnya dengan segala perbekalannya. Saudara-saudara, lalu 4 orang kusta ini juga kebingungan. Kenapa ini terjadi? Mereka tidak mengerti. Tapi yang mengerti, yang mereka tahu adalah banyak sekali makanan-makanan, banyak sekali harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram. Dan mereka satu pun tidak ada yang ada di situ. Lari semuanya. Sehingga 4 orang kusta ini makan sampai kenyang dan menguti atau membawa harta benda perbekalan orang tentara Aram ini cukup banyak. Mereka ingat bahwa keadaan yang di dalam kota sedang kelaparan. 4 orang kusta ini melaporkan kejadian ini kepada raja. Akhirnya orang Samaria pun keluar dari pintu gerbang dan juga mereka menikmati jarahan. Tidak lagi kelaparan. Dan ini luar biasa. Peristiwa yang terjadi ini. Saudara masih ingat ada satu tentara yang tadi tidak percaya kepada Nabi Elisa. Ternyata
perwira yang tidak percaya tadi, yang meremehkan nubuatan Nabi Elisa, menanggung akibatnya. Dia mati terinjak-injak oleh penduduk kota yang sedang berebut berkat yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu berita sukacita di mana mujizat terjadi dalam kehidupan orang yang tidak menyerah. 4 orang kusta tidak menyerah dengan keadaan. Dia mencoba sebuah pilihan yang beresiko. Tetapi Tuhan membuat kejadian aneh. Sehingga 4 orang kusta ini makan sampai kenyang. Dia tidak menikmati berkat sendiri dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dia masuk, dia beritahu kepada semua orang, dia beritahu kepada raja. Sehingga semua orang di kota Samaria mendapatkan pertolongan. Tidak ada yang kelaparan. Karena itu seberat apapun pergumulanmu, asal saudara tidak menyerah, mencoba yang saudara bisa lakukan, tidak menyerah dengan keadaan, pasti mujizat terjadi. Jangan menyerah dengan keadaan. Bangkit dan percayalah kepada Tuhan. Karena Dia, Tuhan, yang membuat perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sekarang kami akan beristirahat dan berkat-Mu limpah atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan siang kita hari ini. Selamat beristirahat sambil tetap terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Salam IHK.